kenapa saya tidak sanggup sekedar melakukan seperti yang dilakukan oleh si burung gagak itu. Itu penyesalan luar biasa kan? Iya, iya. Gitu. Iya. Gitu aja kok saya nggak bisa ya gitu. Maka ujung penutup ayatnya nanti fasbaha minan nadimin. Dia itu termasuk orang yang menyesal. Ada ayat tentang setelah pembunuhan terjadi itu. Kan kemudian ceritanya Qabil ini mengalami banyak sekali dalam kehidupan yang tidak nyaman. Ya, nanti kita ambil semua hikmahnya ya. Hidupnya sangat tidak nyaman. Setidaknya ketidaknyamanan pertama adalah dia ketahuan bohong depan ayahnya, Adam alaihissalam tuh. Ini disebutkan dalam kisahnya ya. Disebutkan bahwa Adam tuh nanya ke Qabil, adikmu mana? Kira-kira gitulah. Jawabannya nggak tahu. Oh, Qabil jawab nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Adam ini kan manusia bukan sembarang ya kan. Bumi ini semua bisa diajak ngomong sama dia. Betul. Orang waktu ngurus anak aja kan, Zat. Iya. Nitip ngomong sama gunung, sama langit. Gunung, semua ada gunung dan nitip. Iya. Manusia, memang Adam bukan manusia bumi kan sebenarnya. Iya. Nah, ternyata begitu dia bohong tuh gak bisa bohong tuh. Tapi ini juga nanti pelajaran ya. Jangan pernah bohong sama orang tua, kagak bisa loh. Iya. Orang tua tahu aja. Jangan tahu aja. Oh jangan bohong sama orang tua, oke? Ya. Adam kalimatnya serem. Begitu bilang tanya adik mana, dia bilang nggak tahu. Qabil bilang nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Adam bilang, kata Adam, ini apa? Ini darah adikmu memanggil-manggil dari bawah tanah. Wah serem pokoknya nih. Jadi nampaknya darah itu memanggil-manggil Adam dari dalam tanah. Itu darah Habil tuh. Dan ternyata ketika sampai bahasanya Adam tuh, jadi ketika bumi membuka mulutnya kemudian kamu isi dengan darah saudaramu dengan cara tidak halal, dengan cara dosa itu, kau tumpahkan darah saudaramu itu, maka nanti efeknya kata Adam tuh kamu tersesat di bumi dalam kebingungan, ya kan? Dan yang kedua itu ya bumi ini tidak lagi memberikan hasilnya yang baik kepadamu. Karena bumi sudah menelan darah yang tidak halal untuk ditumpahkan. Jadi memang berat, ini yang berat mana nih? Bahasanya berat banget ya. Berat. Nah betul, berat banget. Akhirnya kan Qabil itu masalah pertama yang dirasakan, berat buat dia kan. Betul, dia bingung sekali. Sekarang jasad adiknya mau diapain? Itu kalau disebutkan itu sampai gini. Disebutkan itu sampai disebutkan itu ada burung-burung lihat, burung-burung sebutnya burung pemakan bangkai lah itu. Itu mengelilingi jasad Habil tuh, karena si burung tuh nunggu kali-kali itu jasad dibuang, dimakan sama burung pemakan bangkai itu. Tapi ternyata Qabil tuh masih ada nuraninya, nggak tega lah ya. Dia nyesel. Gitu. Quran sendiri mengatakan itu, fasbaha minan nadimin. Nyesel dia sebenarnya. Nyesel membunuh adiknya itu. Nah dia begitu ini adiknya ya nuraninya adalah sebagai kakak, kok akhirnya bunuh ya, kok mati saudara saya. Akhirnya nggak dia tinggal begitu. Kalau ditinggal disebutkan dalam sejarah dimakan burung makan bangkai itu. Dia nggak tinggal, dia gendong. Digendong kemana pergi digendong. Dia nggak tahu harus ngapain dengan jasad adik saya. Disebutkan bahwa dia yang gendong jasad adiknya kemana-mana di atas bumi ini setahun lamanya. Setahun dia muter aja tuh gendong sana. Jenazah adiknya lah kalau begitu ya. Sebutkannya begitu. Kebayang nggak sih gitu? Bayangin ya, zaman dulu berarti bumbunya masih bagus ya. Jasad setahun nggak busuk. Betul. Iya kan? Betul. Iya kan? Sekarang jasad udah berapa hari udah bau gitu. Jasad manusia tuh. Baik buminya masih bagus, badan manusia juga masih bagus. Setahun dia keliling-keliling bumi, dia bingung. Bayangin ngapain nih? Betapa siksaan, ya kan ya? Iya. Siksaan seseorang menggendong jasad adiknya yang telah dia bunuh sendiri dengan tangannya. Kemudian dia harus keliling memanggul berat itu keliling kemanapun. Itu skisnya juga dimarahin bapaknya, bumi yang murka, ayah yang marah. Berbalut penyesalan nih dirinya juga. Berat itu. Makanya sudahlah, kalaupun ada masalah tuh sama saudara baik-baik aja. Saling maafkan lah daripada ini membesar masalahnya kan. Oke, akhirnya ayat mengatakan fa ba'atsallahu ghuraba yabhatsu fil ard.
Allah utus burung gagak gitu, ya kan? Ulama tafsir mengatakan ada 2 burung gagak diutus berantem tuh burung tuk mati satu. Oke. Gitu. Jadi pelajaran ya kayak gua tuh. Satu berantem, satu mati. Begitu mati, nah yang satu burung itu yang masih hidup dia ngorek-ngorek tanah. Nah, jasad burung yang satu lagi yang mati dikubur di situ. Di situ dia menyesali. Gitu. Dia bilang, "Duh. Ya wailata a'ajaz tuh. Kenapa saya tidak sanggup sekedar melakukan seperti yang dilakukan oleh si burung gagak itu." Itu penyesalan luar biasa kan? Iya, iya. Gitu. Iya. Gitu aja kok saya nggak bisa ya gitu. Maka ujung penutup ayat nanti fasbaha minan nadimin. Dia itu termasuk orang yang menyesal. Gitu. Oke. Itu ceritanya begitu. Siap. Kebayang, Sat. Itulah ceritanya ya. Enggak aneh merasakan deepnya Berat dulu, sih, San. berat banget. Nah, kalau merasakan deepnya gini, Sat. Saya jadi merasakan untuk ini agak lompat deep dengan keadaan hari ini, di mana darah-darah muslimin pun terjadi pertumpahan khususnya di bumi jihad ya, Sat. Ya. Bumi jihad. Tapi kalau melihat ini sang ayah sampai seperti darah adikmu memanggil-manggil gitu. Darah adikmu di tanah itu lagi memanggil-manggil. Itu jadi kalau nasihat buat saya saat pribadi. Darah para syuhada tuh memanggil-manggil kita. Itu berat itu. Mereka orang-orang baik. Iya. Ya. Dan setiap kita punya pertanggungjawaban atas darah-darah yang ditumpahkan dengan cara haram itu. Itu keluarganya Adam langsung, Zat. Ini saudara kita muslimin. Jadi kalau ada orang yang tanda kutip darah-darah muslimin hari ini yang terbunuh, tidak ada kepekaan bahwa mereka sedang memanggil kita, itu betul. Sedih sekali, Zat. Banget. Sedih sekali rasanya. Itu Anda merasakan ruh itu saat ketika Adam alaihissalam membincangkan itu tentang tanah yang di dalam itu. Tentang tema memanggil-manggil itu. Iya, dulu tuh ada ini, ada kisah ya, cerita anak Syam juga ya. Seingat saya anak Suria yang kecil tuh yang kemudian dia dia itu dalam keadaan terluka dan sakaratul maut, yang saya tuh ngeri juga tuh dengar kalimat itu. Kabarnya anak itu mengatakan, saya akan adukan semua pada Allah. Berat itu. Walaupun di sisi lain seperti Habil, Ustaz, rasakan sisi lain itu Habil itu tidak perlu lama hidup di bumi dengan kerusakan bumi. Ya. Seperti Allah hadiahkan buat Adam bahwa dia segera kembali ke surga. Ya. Atau ke alam barzah. Begitupun syuhada di bumi ya, orang syahid di muslim jihad, bumi jihad, kemudian mereka yang tak berdosa ya kan, anak-anak kecil, wanita-wanita, orang-orang tidak mampu, orang tua, orang sakit, orang nggak punya salah, itu ditumpahkan darah dengan cara zalim. Allah. Betul. Darah itu memanggil kita. Maka ketika kita tidak peduli, itu nggak terbayang bagaimana murkanya Allah pada kita yang bahkan tidak merasakan bagaimana rasanya punya saudara yang darahnya ditumpahkan. Ya.